Pragma juga mah tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personel pun kita tetap akan lihat. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari kabupaten juga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat ABR, tidak akan lolos. KKB selama ini telah melakukan tindakan kekerasan ya di Provinsi Papua maupun Papua Barat dari tahun 2010 sampai 2020 ini dengan total 204 kasus ya. Dengan sekitar 1.869 korban. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kemudian selama ini juga KKB dinilai mengganggu proses pembangunan di Papua, sehingga ini perlu upaya yang komprehensif. Ya, beberapa waktu terakhir ini terjadi kekerasan ya, dan ancaman kekerasan yang cukup masif dan mungkin bisa dikategorikan brutal ya, sehingga banyak menimbulkan korban. Kejadian-kejadian itu, perbuatan kekerasan dan kekerasan ini menyangkut masuk dalam kategori unsur definisi terorisme di dalam Undang-Undang 5, yaitu pertama ancaman kekerasan, kemudian menimbulkan suasana teror yang meluas, korban massal, dan menentukan kehancuran, kerusakan, objek vital, dan segala macam dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau terorisme itu kan menjadi dukungan musuh semua negara, sehingga negara-negara yang mungkin menampung nanti misalkan OPM di luar negeri, itu bisa diekstradisi. Ya kan sudah jelas bahwa OPM, KKB itulah yang dikatakan, dan itu datanya sudah ada di Polri, dan ini selama ini Polri sudah sangat luar biasa, bagus banget ya. Sudah ada operasi Nemangkawi ya, yang itu antara operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Polri, ini sudah luar biasa ya semangatnya. Kalau tidak perlu khawatir, semestinya kita merasa perlu khawatir dan harus khawatir karena situasi kebebasan sipil hari ini itu menyusup. Di beberapa tempat mungkin di Papua itu sudah tertutup lagi, closing. Udah closing. Kenapa? Pertama, di media sosial, ruang terbuka yang bisa digunakan oleh publik itu dipantau oleh virtual police. Di lapangan melalui aksi massa ada banyak. TNI dan Polri mulai kirim pasukan bersenjata ke Papua, buru TPNPB. Pasukan gabungan TNI dan Polri mulai dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu 1 Mei 2021 untuk memburu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang kekinian ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi, Komisaris Besar Polisi Iqbal Al-Qudusi mengatakan, pengerahan pasukan bersenjata itu adalah wujud representasi RI di wilayah setempat. Pada Sabtu pagi tadi, pasukan TNI dan Polri telah tiba di distrik Ilaga dalam rangka melakukan pengamanan, kegiatan masyarakat maupun pengejaran terhadap KKB yang sekarang ini telah disebut sebagai kelompok teroris, kata Iqbal seperti dikutip dari Antara. Ia mengatakan pengiriman pasukan TNI dan polisi ke Ilaga itu tidak lepas dari tewasnya Kepala Bin Daerah Papua Mayor Jenderal TNI Anumerta I Gusti Putudani Nugraha Karya di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu 25 April. Sebelumnya TPNPB juga membunuh 2 orang guru di distrik Beoga dan seorang tukang ojek serta 1 pelajar SMA di distrik Ilaga. Dalam siaran persnya, TPNPB mengklaim kesemua orang tersebut adalah mata-mata TNI. Terbaru, 1 personel Brigade Mobil Kepolisian Indonesia atas nama Bayangkara 1 Anumerta I Komang Wiranata juga tewas saat kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Maki, distrik Ilaga, Papua, Selasa 27 April. Sejauh ini katanya situasi keamanan di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, cukup kondusif. Masyarakat setempat tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Pejabat Kepala Polres Puncak, Komisaris Polisi I Nyoman Punia mengakui situasi keamanan di wilayah distrik Ilaga dan Kabupaten Puncak pada umumnya masih kondusif. Sampai saat ini situasi keamanan di Ilaga masih normal-normal saja, tidak ada hal-hal yang menonjol. Demikian pun di Bandara Ilaga, penerbangan lancar-lancar saja. Sementara di Pasar Ilaga, seperti biasanya warga tetap berjualan, ada banyak juga warga masyarakat yang datang ke pasar untuk membeli berbagai barang kebutuhan pokok, kata dia. Sejumlah faksi kelompok bersenjata yang saat ini dilaporkan kini mengonsentrasikan kekuatannya di markas Lumawi, distrik Ilaga Utara.
Markas Dumawi itu diketahui menjadi markas sejumlah gembong mereka, di antaranya Legagak Lenggen, Militer Murid, dan lain-lain. Jarak tempuh dari Ilaga ke markas Dumawi sekitar 2 jam perjalanan menggunakan mobil melewati gunung terjal dan sungai. Pada Selasa 27 April, tim gabungan TNI dan polisi yang hendak merangsek masuk ke markas Dumawi dicegat kelompok bersenjata di sekitar Olengki. Kontak tembak antara mereka dengan kelompok bersenjata itu pun tak terhindarkan. Dalam insiden itu, satu polisi dari Brigade Mobil Kepolisian Indonesia dari Kelapa II, Depok, Jawa Barat gugur, sementara 2 orang lain terluka dan kini dirawat intensif di RSUD Mimika. Polisi sebut 9 anggota KKB tewas dalam baku tembak Ilaga. Iqbal menerangkan pengejaran dilakukan usai KKB melakukan sejumlah serangan di wilayah Ilaga dalam beberapa waktu terakhir. Kata dia, komplotan bersenjata itu melarikan diri ke sekitar Kampung Maki. Setelah kontak tembak, diperkirakan mereka lari kocar-kacir, mereka mundur sekitar 1,6 km, terang Iqbal. Dia pun menegaskan aparat bakal terus memburu anggota KKB yang selama ini melancarkan aksi penyerangan di wilayah-wilayah Papua. Hal itu menurut Iqbal sesuai arahan Presiden Joko Widodo pasca penembakan Kepala Badan Intelijen Negara atau Kabinda Papua I Gusti Putu Dani beberapa waktu lalu. Kami akan terus mengejar sekaligus menangkap sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa tidak ada tempat bagi kriminal bersenjata seperti KKB ini di wilayah Papua ataupun di wilayah lain, tambah dia. Kontak tembak yang terjadi terakhir tadi memang kami sudah mau kejar kelompok yang ada di Ilaga itu dengan mengerahkan pasukan cukup banyaklah, kata Imam saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 27 April malam. Terkait konflik bersenjata di Papua tersebut, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menyampaikan rasa duka atas jatuhnya korban tewas. Tapi selain itu, Humas PGI Philip Situmorang juga meminta Panglima TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk memastikan perlindungan warga sipil di tengah proses penegakan hukum dan penurunan pasukan. Agar warga sipil tak bersalah di wilayah tersebut terlindungi dengan baik, juga mengembangkan tata kelola kebijakan keamanan di Papua yang sungguh-sungguh humanis dan mengedepankan pendekatan budaya, tutur Philip dalam keterangan tertulis. Kawasan Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua memanas dalam beberapa hari terakhir. Setidaknya ada 4 peristiwa penembakan yang didalangi Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, atau biasa disebut pemerintah dengan KKB, sejak awal April. Kelompok sipil bersenjata itu juga disebut turut membakar gedung sekolah, komplotan pimpinan Legagak Lenggen, bahkan menembak mati Kepala BIN daerah Papua, Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha dalam baku tembak di Beoga. Asisten Kapolri Bidang Operasi, Inspektur Jenderal Imam Sugianto mengatakan, Satgas kini mempertebal pasukan ke wilayah Ilaga untuk memburu anggota KKB. Sebab PGI mengingatkan pendekatan keamanan yang represif hanya akan meningkatkan teror dan ketakutan serta mengungkit luka lama warga Papua, sekaligus mempertebal memoria pasionis atau ingatan-ingatan tentang penderitaan bagi generasi Papua masa depan, tutur Philip lagi. Lebih lanjut, PGI meminta Komnas HAM meningkatkan pemantauan terhadap potensi pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan di Beoga dan wilayah lain di bumi Cendrawasih. Adapun Presiden Jokowi diminta untuk serius membuka ruang dialog antara Jakarta, Papua dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Polri menembak 9 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, sebutan aparat untuk kelompok sipil bersenjata di Papua, dalam kontak senjata di Kampung Maki, Ilaga, Kabupaten Puncak pada Selasa 27 April kemarin. Kasatgas Humas Namangkawi, Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi mengklaim ke-9 anggota komplotan tersebut tewas. Dia menerangkan penindakan polisi tersebut merupakan bagian dari operasi penyeragan aparat TNI Polri di markas KKB Olenski, mengakibatkan korban dari KKB sebanyak 9 orang, kata Iqbal dalam keterangan video Rabu 28 April.